Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video learning journal pertemuan ke-14. Pada video learning journal kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir Garwa Ampean bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Setelah dewasa menjadi Bendara Raden Mas Antawirya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat. Sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalreja, janda permaisuri Sultan Hamengkubuwono I, daripada tinggal di keraton. Sejak kecil, Diponegoro sudah sangat dekat dengan rakyat dan para santri. Dalam Babat Diponegoro dijelaskan bahwa semasa kecil Diponegoro diajarkan menanam padi dan kegiatan rakyat lainnya oleh neneknya di Tegalrejo, yang menjadikan Diponegoro muda sangat dekat dengan rakyat dan mengerti penderitaan rakyat di Jawa di bawah tekanan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pangeran Diponegoro adalah seorang yang menggemari kuda dan saat di Tegalrejo sebelum perang memiliki lebih dari 60 orang Jawa untuk memelihara kudanya. Bak-bak air besar dari tembok untuk memberikan minum kudanya yang masih terlihat sampai kini. Kandang kuda dan istai pangeran begitu luas sampai sentot muda yang datang untuk hidup di Tegalrejo saat berumur 6 tahun. Setelah kakak perempuannya, Raden Ayu Madoretno, menikah dengan pangeran, lebih mementingkan belajar naik kuda daripada menjadi santri. Saat mulai pecahnya Perang Jawa, kuda kekar hitam tunggangan Diponegoro, Kiai Gitayu, dan ketangkasannya di atas pelana dicatat oleh komandan kavaleri Belanda saat perang. Keahlian Pangeran Diponegoro menunggang kuda sangat membantu dirinya untuk selamat ketika sering bisa menghindari pengejaran di medan yang sulit, terutama waktu menyerang Kali Progo, di mana pangeran mengetahui semua area dangkal yang bisa dipakai untuk mengarungi sungai lebar itu tanpa dihanyutkan air. Pangeran Diponegoro nama aslinya adalah Raden Mas Mutahar yang menerima nama dewasa dan gelar Bendara Raden Mas Antawirya pada 3 September 1805 di usia 20 tahun. Pada usia itu pula Diponegoro memulai perjalanan spiritual ke pantai selatan. Selama perjalanan itu ia mengganti namanya menjadi Syekh Abdurrahim yang diambil dari bahasa Arab Syekh Al-Rohim, yang kemudian diusulkan oleh penasihat spiritualnya di Tegalrejo. Nama samaran ini digunakan agar tidak dikenali orang dan sebagai tanda bahwa ia ingin menjadi santri. Setelah ayahnya naik tahta sebagai Hamengkubuwono III, Bendara Raden Mas Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara pada Juli 1812. Gelar Pangeran Diponegoro atau Diponegoro ini sebenarnya gelar yang lumrah diberikan kepada pangeran Jawa. Setidaknya salah seorang putra Pakubuwana I yang memberontak pada masa perang suksesi Jawa kedua dan suami kedua dari putri Hamengkubuwono I yang meninggal pada 1787 pernah menyandang gelar tersebut. Gelar ini juga disandang adik Pakubuwana IV yang meninggal pada tahun 1811.
Mengingat hanya satu pangeran yang menyandang gelar tertentu pada satu waktu atau gelar tersebut sudah lama tidak dipakai di Keraton Jogja sejak 1787. Maka Hamengkubuwono III menganugerahkan gelar itu pada anak tertuanya sekaligus putra kesayangannya Diponegoro sendiri pada akhirnya mewariskan gelar tersebut ke anak sulungnya Diponegoro II. Sewaktu perjalanan ke pengasingan, Diponegoro memberikan analisis terkait makna namanya tersebut kepada pengawalnya di pengasingan, Julius Penorle. Itu saja pada video learning jurnal kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.